Dikisahkan di sebuah negeri yang bernama Pandeglang, hiduplah seorang putri yang bernama Putri Arum dan seorang pangeran yang bernama Sai Bagus Lanang dan juga Pangeran Chunhin. Di pangeran tersebut mencintai dan menyukai seorang gadis Putri Arum. Pangeran Chunhin dengan watak keras dan Chunhinnya, dia telah berbuat jahat kepada pangeran yang bernama Sai Bagus Lanang. Karena sang putri telah memilih Sai Bagus Lanang sebagai calon pasangannya, dan hal itu pun tidak diterima oleh seorang Pangeran Chunhin, hingga dia bertekad untuk merebut kesaktian yang dimiliki oleh Sai Bagus Lanang. Kesaktian itu didapat, Pangeran Chunhin mengubah penampilan Sai Bagus Lanang dengan ilmunya, dengan merubah kondisi Pangeran Sai Bagus Lanang menjadi hitam gelam atau gelap. Hingga suatu ketika Pangeran Sai Bagus Lanang merasa tidak berdaya dan kembali kepada gurunya untuk meminta petunjuk. Setelah itu, sang guru memberikan petunjuk kepada Pangeran Sai Bagus Lanang untuk membuat sebuah gelang yang besar. Barang siapa yang melewatinya, maka kesaktiannya akan hilang. Dan sang murid pun melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh gurunya. Suatu ketika, sang murid membuat pande di sebuah tempat yang dimana memang tidak semua orang mengetahuinya. Setelah itu, datanglah seorang putri yang nampak tidak asing baginya. Kemudian, sang pemande yang bernama Kimande itu menyapa sang putri dalam bahasa Sunda, Sampurasun, dan sang putri pun menjawab, Rampes. Sang putri nampak tidak langsung banyak berbicara kepada sang kakek parubaya tersebut. Namun sang putri melihat bahwasanya kakek tersebut sangat terlihat baik, sehingga setelah itu dia kembali berbicara. Singkat cerita, mereka berkenalan hingga akhirnya suatu ketika pandai yang dibuat oleh seorang pemandi atau Sai Bagus Lanang telah selesai dibuat, dan suatu ketika dilewati oleh Pangeran Chunhin, di mana memang target dari pembuatan gelang tersebut adalah Pangeran Chunhin itu sendiri. Singkat cerita, Putri Arum pun ternyata merasa yakin bahwasanya meskipun wajah si kakek itu nampak tua dan hitam, namun memiliki hati yang sangat baik. Hingga suatu ketika mereka bersatu, dan cerita Pangeran atau Pandeglang tersebut menceritakan kisahnya dari awal kepada sang Putri Cadasari hingga terbukalah hati Putri Cadasari. Singkat cerita, mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih dan akhirnya hidup bahagia. Hingga sekarang muncullah nama Pandeglang. Itulah nama atau kisah Putri Cadasari yang ada di Kabupaten Pandeglang saat ini. Kisah ini diambil dari atau dikutip dari tesis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa oleh Siska Indriani tahun 2014. Terima kasih.